Pertanyaan pertama di sini, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Jawabannya tawassul ada dua macam kata beliau. Yang pertama, tawassul yang dibolehkan, dan yang kedua, tawassul yang dilarang. Sementara tawassul yang dibolehkan dan dianjurkan adalah melalui dengan menggunakan dan melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta melalui seluruh amal-amal saleh. Jadi misalnya, Anda mengatakan, Ya Ghafur. Anda kan menjadikan sifat Allah Al-Ghafur, nama Allah ini, sebagai perantara antara Anda sama Allah. Lalu Anda mengatakan, Ikfirli, maafkanlah aku. Misalnya, Ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang. Maka Anda mengatakan, Irhamni, kasihanilah aku misalnya. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki, Urzukni. Ya, ini semua masuk dalam umumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 1 atau 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ya. Kita dianjurkan sebut seperti itu. Kita puji-puji Allah, kita sebut nama-namanya, kemudian baru kita memohon setelahnya. Dan dia juga Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Al-ayah. Titik-titik berarti ada sambungan ayat, tapi ini saksi bahasan kita. Terjemahnya, orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, artinya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam penjelasan tentang ayat ini, Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang punya tafsir Quran Azim, menyebutkan perkataan Qatadah, bahwa Qatadah seorang ulama di zaman dulu, ya, tabi'in, bahwa mencari wasilah atau perantara artinya melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang dia ridhohi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama-nama yang engkau miliki. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh beliau. Juga Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi SAW agar ia bisa bersama beliau di surga. Maka Nabi SAW mengatakan, A'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantulah aku, tolonglah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak bersujud, yaitu memperbanyak sholat. Dan ini adalah suatu amal soleh. Ya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi ini, tawassul yang dibolehkan, kita boleh menggunakan amal-amal soleh. Ya, kita boleh menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi perantara antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekatkan diri dengan menggunakan nama-nama tersebut. Dan ini jauh lebih baik. Makanya pernah ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, lalu kemudian tiba-tiba dia mengatakan atau berdoa, ya Allah ampuni aku. Kata Nabi SAW, Ista'jala hadza. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, kemudian baru dia baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru dia sampaikan hajatnya. Ya. Jadi ini kita menjadikan, ya, amal nama-nama Allah sebagai perantara antara kita sama Allah SWT. Demikian juga dengan seluruh jenis amal soleh. Seperti tadi misalnya riwayat yang sangat jelas bagaimana seorang sahabat dia pernah melayani Nabi SAW di malam hari. Dia siapkan air wuduknya, dia sholat bersama Nabi SAW. Memang dia malam itu niat ingin berkhidmah pada Nabi SAW. Maka setelah selesai Nabi SAW mengatakan, mintalah sesuatu supaya ada balasan terhadap apa yang kau kerjakan ini. Dia mengatakan, aku hanya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada yang lain enggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, hanya itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, hadis yang tadi baru kita bacakan, A'inni, kalau gitu bantu aku. Ya. Ala nafsika, untuk memenuhi permintaanmu tadi itu, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Ya, jadi bagaimana kita beramal saleh, ya, kemudian nanti dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan permintaan kita. Jadi permintaan dia untuk bersama dengan Nabi SAW. Maka dia beramal soleh dulu, baru Nabi SAW bisa bantu dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan juga, masih di pertanyaan pertama nih, masalah tawassul yang dibolehkan ya. Dan sebagaimana kisah orang-orang soleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu. Dan mereka bertawassul dengan amal-amal soleh mereka. Maka Allah membukakan pintu gua tersebut untuk mereka. Dan ini
kisahnya masyhur, ya, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, dulu sebelum kalian, maksudnya bukan umat Nabi SAW, tapi umat sebelum kita, orang-orang soleh di antara mereka, pernah 3 orang jalan, kemudian mereka mendapati langit gelap dan turun hujan yang deras. Maka mereka pun berlindung ya di dalam sebuah gua. Karena derasnya hujan, maka ada batu yang sempat jatuh dari atas bukit tersebut dan menutupi mulut gua itu. Maka mereka tidak bisa mendorongnya karena batu itu sangat besar dan menutupi semua lubang gua tersebut. Maka salah seorang di antara mereka berkata, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari sini kecuali Allah SWT, dan mari kita coba ya bertawassul, kita coba menyebutkan amal-amal terbaik kita yang pernah kita kerjakan, semoga dengan amal itu Allah mengeluarkan kita dari tempat ini. Maka mulailah satu orang di antara mereka menceritakan, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui ada seorang wanita yang sangat aku sukai, dan aku selalu mengajaknya untuk berzina, tapi dia menolak. Sampai satu hari dia pun datang dan pada saat itu dia membutuhkan bantuan. Akhirnya dia menyerahkan diri. Ya. Dia menyerahkan diri. Maka pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya, maka saya pun ya pada saat itu diingatkan oleh wanita tersebut. Wanita itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Maksudnya, kalau kau ingin letakkan kemaluan harus dengan cara yang benar. Nikah bukan dengan cara begini. Maka aku pun tiba-tiba takut kepadamu, ya Allah. Kalau seandainya aku meninggalkan perzinahan tersebut, ini dari wanita yang sangat disukainya, sudah lama dia kejar-kejar dan sekarang pasrah. Sudah berada di antara dua pahanya, artinya sudah tinggal berzina saja. Ya. Kalau ini aku tinggalkan karenamu, ya Allah, dan engkau terima sebagai amal soleh, keluarkan kami dari gua ini, maka batu yang besar tersebut pecah. Namun belum bisa mereka keluar. Maka orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang selalu aku bakti kepadanya. Dan aku perhatian dengan keduanya. Salah satu yang aku sering kerjakan adalah setiap kali aku pulang di sore hari, di petang hari, dari mengembalakan kambing, aku selalu memerahkan susu kambing buat mereka. Dan aku minumkan mereka, baru kemudian aku minumkan keluargaku, istri dan anak. Satu hari aku pulang dan aku temukan mereka berdua sedang tidur. Dan aku tidak ingin mengganggunya atau mengganggu mereka. Maka aku pun memegang ya, bejana susu tersebut dari malam sampai pagi. Ya, setelah mereka bangun, aku pun memberikan mereka minum. Dalam beberapa riwayat lain dijelaskan, anakku menangis di kakiku. Namun aku tidak memperdulikannya. Kalau amal ini aku kerjakan adalah amal yang kau terima, keluarkan kami dari gua ini sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua. Maka pecah lagi batu tersebut, namun masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, aku memiliki seorang pegawai yang pernah bekerja, kemudian tiba-tiba dia pergi tanpa mengambil upahnya. Maka upahnya itu pun aku putar ya, menjadi sebuah lahan bisnis ya, untuk membeli hewan ternak, dan sekian waktu setelah itu dia datang. Maka dia pun mengatakan kepadaku, wahai Tuan, sesungguhnya engkau tahu ya, aku masih memiliki hak pada anda dan aku membutuhkannya, maka bertakwalah kepada Allah, berikanlah kepadaku. Maka aku pun berkata padanya, maksudnya orang ini yang dalam gua berkata kepada pegawainya yang tadi pergi ya, dan meninggal tidak mengambil gajinya, apakah kau lihat lembah itu? Ditunjuk sebuah lembah penuh dengan hewan ternak. Maka dia mengatakan iya. Nah, maka saya pun berkata, kata orang yang menceritakan ini, saya mengatakan, ambillah semua, itu adalah upahmu yang aku putar sehingga menjadi seperti banyak ini. Dan dia, ya Allah, mengambil semua ya, hewan tersebut tanpa menyisakan 1 ekor pun untukku. Maka kalau seandainya aku mengerjakan ini karena Allah, karenamu ya Allah, dan engkau terima, keluarkan kami dari gua ini, maka akhirnya batu tersebut pecah lagi, yang cukup membuat mereka keluar dari gua tersebut. Jadi ini termasuk hadis yang luar biasa tentang tawassul dengan amal soleh. Bagaimana amal-amal soleh kita bisa kita gunakan di saat kita genting. Misalnya Anda kena penyakit kronis, Anda bangkrut usaha, Anda terlilit utang, Anda bisa khusyuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda ingat kira-kira amal yang paling Anda berharap itu pahalanya sempurna di sisi Allah. Mungkin Anda pernah bersedekah, Anda pernah meninggalkan yang haram, gitu. Anda pernah bakti sama orang tua, Anda pernah bantu kerabat, dan seterusnya. Maka Anda bisa sebutkan, ya Allah,
amal itu aku pernah kerjakan begini dan begitu. Lalu Anda bicara berdua dengan Tuhan Anda, Allah SWT. Semoga kalau amal itu diterima, maka Allah SWT akan menyelesaikan permasalahan Anda. Tentu ini tidak akan mengurangi kadar pahala daripada ibadah tersebut ya. Karena Allah SWT akan simpankan pahalanya dipanen pada hari kiamat nanti. Tapi kita hanya menjadikannya sebagai perantara saja. Nah ini hal yang dibolehkan, menggunakan nama-nama dan sifat Allah dan juga menggunakan amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, termasuk dalamnya adalah meninggalkan sesuatu yang haram.